Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini para ustaz bisa berkumpul untuk melaksanakan yang namanya satu pelatihan, itu perhakiman ya, untuk musabaqah tilawatil Quran. Tak lupa kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi. Yang kami hormati Ketua YMBU beserta jajarannya, kemudian Ustadz guru kita Pak Haji Zamhiri, Buya Sapuron, beserta ustadz-ustadz yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Kita yakin dan percaya ustadz-ustadz ini menjadi ustadz pasti ada lagu yang bagus, ya kan? Karena kalau tidak tak bisa jadi imam kan? Maksudnya tak populer ya. Kurang populer dan populer. Masih ada irama ya kan? Ada lagu ya. Walaupun hanya baca ayat-ayat pendek ya kan. Namun tentunya di sini yang akan kita bahas adalah yaitu untuk musabaqah tilawatil Quran ya. Yaitu jadi lagunya ada perbedaan ya, karena ada tingkatan-tingkatan lagu itu sendiri ya. Terutama ada kaitannya dengan suara ya. Berarti sudah dibahas oleh Ustaz Azhar itu tentang suara ya. Tapi erat kaitannya ya, suara itu dengan lagu. Karena semakin bagus suara orang itu, insya Allah bisa dia berlagu ya. Karena suara itu ada suara yang sengau, jadi lagunya kurang bagus dengar ya. Itu di suara. Namun di dalam musabaqah tilawatil Quran, jadi lagu ini adalah lagu yang biasa dibawa yang berlanggam Arabi ya, yang biasa dibawa oleh qori dan qori'ah kita ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi seperti lagu Bayati, Hijaz, Sika, ya, Nahawan, Ros, Soba, dan Jiharka ya. Nah, jadi kalau dulu saya masih ingat tahun 93 ya Pak Ji, itu lagunya banyak dibawakan. Tapi sekarang semakin sedikit lagu itu, karena mungkin waktu ya yang disediakan untuk tampil sangat dibatasi. Dulu kami mengaji itu sampai habis suara, kalau tak tahan habis suara. Hampir semua lagu dibawa lagu Jiharka juga ya kan. Mulai Bayati, kemudian tidak langsung Hijaz waktu itu, Soba ya, langsung Soba. Setelah Soba baru Hijaz, baru Nahawan ya, Ros, masuk langsung Sika. Ada waktu lagi khususnya untuk dewasa nih ya, baca lagu Jiharka. Jadi tentunya di bagian lagu ini adalah di antara kita juga yang memahami lagu lah ya. Baru bisa kita itu membawakan lagu. Jadi langgamnya ustaz-ustaz yang kami muliakan adalah langgam Arabi ya, yang sudah populer dibawakan oleh qori-qori kita dari Timur Tengah ya, dari Iran, dari mana itu sebagai rujukan apa ya, variasi yang dibawa ya.
Eh, mengingat waktu ini masih ada Ustadz Buya lagi. Kita langsung aja lihat poin yang akan dinilai atau jenis yang dinilai di bidang lagu. Yang pertama ada lagu pertama dan penutup. Lagu pertama dan penutup itu dibawakan biasanya adalah dengan dibuka dengan bayati, ya. Bahkan untuk tartil pun ada lagu bayatinya. Kalau tidak, juri di bidang lagu itu dia akan menyalahkan di pembacaan tartil, ya, tartil khusus, ya. Itu tilawah juga, ya, tapi di tartil, ya. Jadi kita perlu tahu bahwa ternyata kita menganggap mungkin di tilawah aja, tapi ternyata di tartil pun dibuka dengan lagu bayati yang pertama. Ya. Ada juri itu yang nggak mau dia, andai kata peserta tartil tampil dia tidak bawa bayati. Berarti pengurangannya di irama atau lagu ini. Itu dicoretnya di situ, ya, karena dia tidak membawakan lagu bayatinya. Apalagi qori yang tilawah tidak membawa bayati, langsung dicoret tuh, ya kan? Jadi bayati itu wajib pertama. Jadi wajib. Kalau qori setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung hijaz dia bawa, langsung dicoret dia, ya. Itu salahnya memang tidak jali, tapi bisa jadi jali. Kenapa? Karena itu ada peraturannya, ya. Karena lagu pertama itu harus lagu bayati, dan terakhir penutup dengan bayati kembali, walaupun dia baca lagu macam-macam. Setelah bayati pertama dia bawa, kemudian bawa lagu soba, terserah, ya, setelah bayati itu. Namun pada waktu yang sudah ditetapkan, habis waktu itu harus ditutup kembali dengan bayati. Andai kata dia menutup dengan lagu yang lain, itu pengurangan di bidang lagu. Jadi maksudnya sebelum shadaqallah dia bawa lagu umpamanya Sika, langsung dia shadaqallah, itu dia salah di lagu, ya. Berarti dikurangi di poin yang pertama ini. Berarti lagu pertamanya bayati, lagu penutupnya Sika. Salah dia, ya. Dikurangi di situ. Jadi jumlah lagu yang dibawakan itu nomor 2, ya, oleh dewasa dan remaja itu 4 lagu, ya. Anak-anak itu 3 lagu. Jadi kalau kurang yang dibawanya, umpamanya dewasa hanya bawa 3 lagu, berarti itu di sini ada ketentuannya, ya. Ternyata dikurangi bukan setengah lagi nih. Penilaian dilakukan dengan mengurangi setengah poin pada setiap kesalahan, kecuali apabila jumlah lagu kurang dari batas minimum, maka pengurangannya 2 poin. Jika peserta membacanya kurang dari batas lagu yang minimal, umpamanya tadi dewasa dan remaja bawa 4 lagu, dia bawa 3, berarti kurangnya 2 tuh pengurangannya. Kenapa? Karena jumlah lagunya kurang. Kemudian anak-anak tampil hanya bawa 2 lagu, umpamanya bayati dengan nahawan saja. Itu poinnya dikurangi menjadi 2 poin. Itu di poin yang kedua, yaitu jumlah lagu, ya. Jumlah lagu.
Kalau variasi terserah lah, ya kan. Yang penting lagunya jumlahnya bagus dan cara dia membawa bagus, ya kan. Bagus variasinya, walaupun variasinya dibawanya lebih. Umpamanya Bayati harusnya tingkatannya 4, dia bawa 5 atau 6 Bayati boleh, asalkan cukup waktunya nanti untuk membawa lagu yang lain kan. Khawatirnya nanti asik bervariasi lagu kurang ya kan, karena variasi itu mempengaruhi waktu kan. Umpamanya waktu dewasa hanya diberikan di atas mimbar 9 sampai 10 menit, karena banyak variasi yang dibawa, lagu kurang, berarti kena dia di pengurangan di bidang lagu ini. Maka variasi biasanya standar-standar saja di bawah. Bayati biasanya 4 ya. 4 yaitu terdiri dari Bayati Koror, Bayati Nawa, Bayati Jawab, dan Bayati Jawabul Jawab. Setelah itu pindah ke lagu yang lain. Ya, itu. Jadi itu di jumlah lagu ya. Tapi andai kata ada peserta ini yang membawa umpamanya lebih lagunya, ya kan, dari batas yang telah katakan dewasa 4, dia bawa 5, maka itu dibuat catatannya. Tapi dengan catatan dia membawa lagu itu bagus. Nanti kalau tak bagus, berarti walaupun jumlah lagunya banyak, tapi kurang bagus, kita catat juga. Jadi ada catatan kita ya. Nah, ini catatan ini adalah untuk pertanggungjawaban ketika ada pertanyaan atau mungkin ada selisih nilai atau nilai sama, ya. Jadi nilai sama, lihat catatan. Nah, jadi nampak di sana ya. Masing-masing punya catatan. Kalau di lagu di mana kenanya, kan? Oh, di sini. Berarti jumlah lagunya dia bawa 5. Berarti nilainya penuh 5. Bisa jadi 5 penuh ya. Tapi kalau dia bawa 4, ada yang buat 4. Berarti pengurangannya 1. Ini di jumlah lagu ya. Kemudian peralihan dan keutuhan tempo lagu. Nah, ini banyak kali kena nih para Korean. Kenapa? Karena mungkin suara nggak tahan, berubah apanya? Tempo ya kan? Nah, yang tadinya awalnya katakan lambat atau cepat ya kan? Biasanya kori itu di awalnya cepat ya. Kenapa? Karena pengaruh mimbar ya, namanya mimbar panas. Jadi dia napasnya masih ngos-ngosan, pertama itu agak cepat dia banyak. Ya ayyuhalladzina, bisa jadi gitu kan. Nah, karena pengaruh napasnya ya waktu itu. Ketika di tengah lambat dia. Ya kan? Nah, itu di pengurangan peralihan dan keutuhan itu ya. Nah, jadi kita perhatikan semua yang tampil tuh. Jadi kadang-kadang kita asik ngobrol, nggak tahu kita, ya kan? Tak bisa. Dewan Hakim itu harus betul-betul konsentrasi mendengar dari awal kori itu tampil. Kenapa? Karena kita akan menilai dia membacanya tadi temponya di awal gimana. Kita tahu. Oh, di awal dia tampilnya begini, ya kan? Di tengah lambat, di awal cepat. Nah, itu berarti tidak tidak utuh ya. Nah, tidak utuh. Kemudian ketika satu ayat dia baca lambat, kemudian tiba-tiba membaca ayat berikutnya, contohnya Ali Imran 102 itu ya kan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu manuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia berhenti tuqatih, haqqa tuqatih. Lambat ketika wala tamutun itu dicepat. Nah, itu namanya peralihan dan keutuhan lagunya tidak sinkron lagi ya.
Nah, jadi kita coret di nomor poin 3. 1 ya poinnya. Kalau sekarang setengah ya. Ada setengah menurut peraturan yang sekarang ya, setengah. Kalau dulu nilai pengurangannya 1. Kemudian irama dan gaya. Nah, jadi irama dan gaya ini Ustadz semua tidak sama ketika seseorang qori membaca lagu yang sama bayati koror ya dengan qori B, beda dia ya kan. Nah, mungkin pengaruh suara juga pengaruh ya kan. Kita bawa lagu bayati koror, yang satu membawanya bagus ya, tapi ketika qori yang satu membawa bayati korornya kurang bagus ya. Jadi itu adalah pengaruh dari suara bisa jadi ya, dan irama yang dia bawa tidak sinkron ya, tidak cocok. Nah, bisa jadi lagunya sama tapi keunikan dan keindahan lagu berbeda. Disitulah seorang juri harus bisa membedakan ya antara qori A, B, C, nomor 1, nomor 2 sampai jumlah pesertanya berapa itu kita tahu ya. Nah. Kemudian variasi. Jadi beda ya. Kalau irama dan gaya serta keindahannya tidak bagus, tak indah, nah, maka dicoret di irama dan gaya. Nah, kemudian variasi ini biasanya adalah cengkok ya, cengkok bayati. Begitu juga beda setiap, makanya tergantung qorinya. Jadi ada di awalnya tak bercengkok, ada yang di awal bercengkok. Yang tak bercengkok contohnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu kurang cengkok. Iya. Variasinya kurang. Tapi ketika dibawakan dengan variasi yang bagus, maka kita tidak mencoret di bagian variasinya, ya kan? Nah, jadi bandingkanlah antara peserta yang tampil itu di lagu mana dia bagus. Nah, jadi setiap tingkatan, tentu kita harus memahami lagu pula, ya kan? Setiap tingkatan lagu, kalau bayati dia bawakan tingkatannya 4, lihat di 4-4-nya itu variasinya gimana. Kalau baik, berarti kita coret bayati korornya bagus, bayati nawanya bagus, jawabnya bagus. Tiba di jawabnya tidak bagus, ya kan? Mungkin berat, tinggi kan? Itu dicoret di variasinya. Ya. Variasi. Jadi variasi itu diletakkan biasanya di awal ya, di awal ya kan, walladzina amanu. Itu di awal ya. Kemudian ada diletakkan di tengah. Kalau penuh dia di awalnya bervariasi bagus, di tengahnya punya variasi bagus, di akhirnya bagus, di situ kita tidak perlu mencoret. Bahkan kita akan membuat catatan di lagu bayati bagian mananya. Umpamanya lagu bayati koror baik, bagus. Nawanya gimana gitu ya? Nawanya gimana coba? Catat. Jawabnya gimana? Sampai lagu yang berikutnya terus. Lagu Hijaz ya. Hijaz aslinya gimana? Hijaz karnya bagaimana? Hijaz kurnya bagaimana? Gitu ya. Nah, dicatat. Kemudian kalau ada kurang variasinya, kita buat aja.
Karena harusnya qori itu yang bagus variasinya lengkap ya. Di awalnya bagus variasinya, di tengah punya variasi juga dia. Jadi nggak lurus saja gitu kan. Nah, sama dengan orang azan lah ya kan. Nah, kalau tak bagus lurus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain kan? Nah, jadi dari awal dia bawa udah bagus kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu contoh kan? Ada variasi ya, ya kan? Berarti kita nih nggak perlu coret kan? Kita dengar aja. Bahkan kita buat kode ya kan? Lagu azan pertamanya umpamanya, wah baik, ya, bagus, gitu kan? Variasi ya. Ya sama, ya kan? Lagu Hijaz pertamanya bagus, ya. Itu dalam catatan kita. Tak perlu pula dicoret di apa nih di nanti nampak ini apa nih kan? Tak perlu, catatan aja, ya. Di dalam apa namanya belangko tak usah diganggu kecuali hanya ada coretan sesuai dengan pengurangannya. Kalau ada pengurangan setengah, ya. Tuh. Kemudian yang tak kalah pentingnya ada juga pengurangan jali ada, ya. Contohnya tadi ada kalau untuk dewasa berapa tadi? 4 kan? Remaja 4 lagu, dewasa 4 lagu. Kemudian dia bawa hanya 3, maka dikurangi poinnya 2. Jadi kita harus hafal lagunya, ya kan? Kadang-kadang kita kan kayak mendengar tajwid pula kita kan? tak ingat lagi kita. Jadi bagus tajwidnya kan gitu, bagus suaranya aja, tingkatan lagu kita lupa. Jangan sampai gitu ya. Kita harus menilai, melihat berapa dia bawa lagu tadi. Nah, jangan tak tahu pula kita. Rupanya dia udah sempurna bawa, kita coret 3. Itu kita zolim namanya. Kita kurangi dia tanpa ada alasan ya. Nah, iya tak amanah. Kita dengar baik-baik. Maka ya, walaupun lagu ini kan hanya dengar aja nih, tak perlu lihat ayat dia kan, dengar aja nih. Ya. Tiba-tiba nilai ada dah. Juri terkantuk. Iya. Jadi kemudian kalau final, ini final nih peserta terbaik udah baik-baik bagus semua ya. 1, 2, 3 final itu biasanya dibuat komposisi lagu. Maksudnya dewan juri dia membuat lagu pertama Bayati, yang kedua dibuatnya lagu Sika melompat langsung, kemudian dibawa lagi lagu Soba. Apa tadi? Bayati, Sika, Soba. Ternyata qori ini karena entah gimana, lagu pertama Bayati betul, lagu kedua betul, lagu ketiga tiba-tiba berubah menjadi Nahawan. Itu salahnya jali, kurangnya 3 kalau dia masuk final ya. Jadi ternyata lagu ini ada jalinya ya. Ada jali ketika final. Ustaz-ustazah kami muliakan, mungkin itu ya yang paling perlu disampaikan berkenaan dengan belangko lagu. Jumlah nilai semua 25 ya, 25. Di situ ada diterangkan ya. Baik. Mengingat waktu ini ya, karena ustaz-ustaz ini jauh rumah. Nanti kena begal pula kan. Mudah-mudahan enggak ya. Kira-kira gimana Ustaz? Ada yang ingin tanya? Tapi kalau dapat dijawab, kalau enggak tak dijawab. Silakan Pak Ustaz Amin. Ada nggak Ustaz? Nilai orang tuh full 30
setiap apa namanya bidang itu full 25, full berapa lagi? 15 gitu kan? Oh iya. Sejauh pengetahuan yang ada, belum ada full ya. Yang tingkat kecamatan, kabupaten belum ada. Tapi kalau provinsi nasional mungkin jadilah ya. Boleh jadi karena pesertanya udah bagus-bagus semua ya. Ya Ustaz ya. Ah, ya. Silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Dulu waktu kita masih kecil, Iya. kita remaja. Iya. Belajar dari Bayati itu biasanya sobat, Mas Bayati, sobat, Mas Ijaz. Ya. Sekarang itu kan dilangkau. Iya. Sekarang sobat justru orang tidak pakai itu termasuk jali atau itu kapi atau sudah disepakati termasuk sobat lagi. Iya. Iya, saya masih ingat tuh. Makasih Ustaz. Ya. Tahun 94 93 ya, Masya Allah. Masih berlaku lagu setelah Bayati bawa soba ya. Memang saya penggemar soba ya. Masya Allah, itu luar biasa. Haji Muhammad ZA itu kalau bawa soba kita bisa nangis gitu, Masya Allah ya. Iya. Jadi gimana kalau Bayati langsung ke soba sekarang ini ya? Boleh, tak ada salah. Yang penting dibawakan dulu lagu wajib itu Bayati ya. Nah, jadi setelah itu kita bawa lagu yang lain boleh. Oh, langsung ke Nahawan boleh. Ya. Jadi tak ada salah, tak ada pengurangan ya. Kalau kita melompat tidak jadi masalah. Tetap 4 maksimal, minimal. Iya. Dengan syarat Bayati bawakan yang pertama. Oke. Baik. Mungkin udah jelas semua nih ya. Ah ya, ada silakan. Koi tradisional itu ada irama kurdi. Ya. Itu masuk variasi atau gaya apa? Iya. Secara umum yang dibawakan sekarang ini yang namanya kurdi itu adalah termasuk variasi ya, bukan lagu ya. Ya, bukan lagu itu adalah variasi. Jadi diletakkan cengkok namanya ya. Kalau Bayati masukkan dia di kurdi ya kan. Nah, bisa. Berarti di Bayati jawabnya yang ketiga kan. Nah, setelah Bayati koror bawa nawa, yang ketiganya bisa dicengkokkan dengan kurdi ujungnya ya. Tadi kan bisa dibelokkan ya. Nah, tadi kan ada kurdi tadi saya bawa sedikit ya. Nah, itu bisa diletakkan dia di ujung itu. Jadi tambah nilainya luar biasa. Jadi apalagi kurdi itu ya dibawakan. Masya Allah, juri yang paling senang kali juri itu ya. Siapa yang tampil tuh? Kalau dapat dia ditengoknya gitu kan. Ya, cuma dia kan enggak melihat orang kan. Hanya melihat nomor tampil aja, kepengen dia, kok bagus sekali. Siapa orang tuh kan gitu. Nah, ya kan. Iya. Tambu. Iya. Ini apa namanya? Bisa nggak? Lagu ataupun suara bisa nggak mengalahkan bidang yang lainnya? Juara satu pada tingkat apapun. Tapi tingkat apapun bisa dengan lagu suara yang bagus bisa mengalahkan jadi tingkat apapun. Ya kan? Nah, ditandai itu maksudnya ditandai nanti kalau selisih nilainya sedikit bisa yang ini naik. Nah, gitu ya. Atau nilainya sama. Nah. Tapi kalau nilai tajwidnya hancur, tak bisa walaupun suaranya bagus, tak bisa juara. Ya. Tak bisa. Apalagi pembanding qori yang lainnya bagus. Tapi kalau tak bagus baru bisa. Berarti nilainya sedikit aja selisihnya. Nah, ada harapan dia diletak juara 3. Nanti pas diseleksi dia jadi bisa tampil baik lagi. Kenapa? Karena ada pembinaan ya kan. Nah, dengan ada pembinaan itu bisa naik lagi. Baiklah, kita cukupkan ya demikian ya, karena Pak Ustaz Puron belum lagi apa. Jadi karena nanti tuntaskan, oke? Baik. Ada lagi Ustaz?
Kok yang berbakat? Iya. Baiklah, Ustadz yang kami muliakan, mungkin itu yang nanti kalau kurang puas bisa ditanya sama Pak Zamiri atau Pak Zahar ya, atau Buya Sapuron. Nah, ya kan yang lebih pakar ini ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terdapat di sana sini kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.